Baik, mitra bisnis, sesi kita kali ini saya akan bahas mengenai ada 4 pendekatan yang biasanya dipakai oleh perusahaan dalam rangka people development. Oke, people development. Ada 4 hal yang biasa sering dilakukan. Yang pertama, biasanya perusahaan memberikan training. Yang kedua, biasanya perusahaan juga ada sistem yang namanya mentoring atau mentor gitu ya, mentoring. Yang ketiga, di beberapa perusahaan juga ada yang namanya counseling. Yang terakhir, yang keempat, dan ini yang kita akan fokuskan secara singkat, yang namanya coaching. Nah, semua pendekatan ini bermanfaat dan ini memang berguna buat perusahaan. Tapi memang 4 pendekatan ini punya fungsinya berbeda-beda atau punya caranya yang berbeda-beda untuk perusahaan kita. Mari saya berikan secara contoh penjelasan masing-masing ini bedanya apa secara singkat dengan memakai satu simulasi. Misalnya begini, saya ingin belajar naik mobil. Oke, saya pengen belajar nyetir naik mobil. Kalau saya datangnya ke sesi training, maka nanti di depan itu ada yang ngajarkan kepada saya bahwa naik mobil itu begini-begini. Nanti di mobil itu ada koplingnya, ada gasnya, bahwa begini. Itu namanya training dan ada seorang trainer di depan yang ngajarin saya. Mobilnya nggak ada di situ dan trainernya juga nggak akan ngajarin saya benar-benar praktek di mobilnya. Betul nggak? Yang menarik juga begini, si trainernya belum tentu juga bisa naik mobil. Belum tentu, dia bisa aja cuma kasih teori bahwa mobil itu begini-begini, nanti kamu gas begini-begini segala macam. Trainernya juga belum tentu bisa naik mobil. Nah, itu juga pembelajaran. Pada saat kita cari training, jangan lupa trainernya lebih baik dia juga sudah mendapatkan manfaatnya atau dia juga sudah menjadi pelaku dari bahan yang dia ajarkan. Karena pasti itu nanti jadi cara ngajarnya berbeda. Oke, tapi itu training satu arah biasanya gitu ya, dan tidak ada mobilnya. Apa bedanya dengan mentoring atau mentor? Mentoring adalah betul-betul kita atau saya itu kalau belajar mobil, saya betul-betul naik mobilnya, didampingi oleh si mentornya. Betul-betul kami berdua ada dalam mobil, si mentornya bilang, nah ini namanya kopling, itu namanya gas. Bahkan seringkali juga dipraktekkan oleh mentornya. Ini gini loh, coba kamu liatin nih. Nah caranya begini loh. Jadi dia nyetiri dulu dan saya lihat di sampingnya, diambil diajarin. Ini gigi 1, gigi 2, ini cara koplingnya dan segala macam. Itu namanya mentoring. Dan saya akan diajar sama dia sampai saya bisa. Kalau training kan enggak. Training belajar mobil 1 hari, 2 hari, setelah selesai, saya mau bisa naik mobil apa enggak, ya terserah. Tapi trainer itu sudah selesai pekerjaannya. Mentor enggak begitu. Nah, kalau konseling bagaimana? Kalau konseling itu lebih banyak ke faktor psikologis. Saya mau naik mobil, tapi ya saya nggak berani gitu loh. Bukan nggak berani buat naik mobil, tapi saya itu punya trauma. Aduh, saya itu dulu pernah tabrakan, Pak. Waktu saya kecil saya masih ingat sekali, saya kelas 6 SD bersama orang tua saya, lalu mobil kami tiba-tiba ditabrak. Sejak itu, setiap kali saya naik mobil, kok kayaknya deg-degan, gelisah, dan khawatir gitu. Tapi saya pengen sekali naik mobil, itu gimana ya? Nah, itu di konseling tuh. Karena konseling itu lebih banyak digali secara aspek psikologisnya. Dan banyak berbicara tentang masa lalu. Oke, itu konseling. Tapi kalau coaching, yang menarik begini. Coaching, saya tuh perlu belajar naik mobil loh. Tapi kalau coaching itu digali. Kenapa sih Anda perlu belajar naik mobil? Oh digali. Oh ternyata saya itu pengennya, kenapa saya pengen belajar naik mobil? Supaya saya datang ke kantor dengan waktu yang lebih cepat dan badan masih rapi gitu. Kalau naik motor mungkin rambutnya jadi nggak berantakan, kalau naik umum jadi agak bau. Saya pengennya itu rapi. Setelah digali-gali, oh bisa jadi nanti keinginan untuk belajar mobil itu diganti menjadi misalnya, ya sudah kalau gitu kamu naik kendaraan umum. Entah naik taksi, entah naik mobil online dan segala macam. Jadi coaching bisa menemukan solusi yang berbeda daripada keinginan semula. Jadi ada potensi yang di dalam yang bisa keluar, sesuatu yang belum pernah dia pikirkan, tapi tergalikan lewat yang namanya coaching. Nah itu bedanya yang namanya counseling, coaching, mentoring, dan training. Nah fokus kita hari ini adalah ke coaching. Coaching itu yang menarik begini, seorang coach juga belum tentu dia bisa belajar mobilnya, belum tentu dia bisa nyetir mobilnya itu belum tentu dia bisa. Tapi dia bisa menggunakan ilmu coachingnya, membuat kita lebih melihat ke dalam, membuat kita melihat ke potensi kita, sehingga jangan-jangan bukan nyetir mobil yang kita mau, tapi hal yang lain. Itulah powerfulnya yang namanya coaching. Coaching mengubah potensi menjadi performance. Performance yang dinilai oleh perusahaan. Tapi orang direkrut oleh perusahaan gara-gara potensinya, belum gara-gara performance. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya coaching untuk mengubah potensi menjadi performance. Saya Andi Iskandar dari Business Wisdom Institute. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Salam sukses buat kita semua. Terima kasih.